Ya sudah. Oke, saya izin untuk berbagi terkait ada dua hal yang akan saya bagikan terkait pengalaman saya ketika tinggal di Indonesia dan juga saya sebagai seorang Surya yang kuliah di Amerika. Artinya ada dua perspektif yang sangat berbeda antara di Indonesia dan juga di Amerika. Oke, mungkin saya ingin berbagi sedikit. Apakah teman-teman semua tahu ketika masih sekolah, mungkin di SMP atau mungkin SMA, jujur saja sebenarnya saya ingin mengambil kuliah di psikologi, tapi ya sekali lagi banyak sekali hambatannya. Seperti mental saya, kesiapan saya, dan banyak sekali hambatan lain, adanya hambatan bahasa, dan lain-lain. Jadi saya ngerasa tidak cocok. Akhirnya, karena situasi asli juga tidak sesuai, itu mempengaruhi saya untuk memilih jurusan yang lain. Jadi saya ada terjadi kegambangan dalam mengambil jurusan psikolog. Karena dulu sekali, saya juga masih sangat polos terkait hal, apalagi terkait kesehatan mental. Sama sekali tidak ada diskusi yang berkaitan dengan yang saya pahami. Setelah itu, saya kemudian pindah ke Amerika. Saya belajar banyak sekali, contohnya terkait kesehatan mental, bagaimana psikolog, dan lain-lain. Terus juga beberapa banyak sekali informasi yang saya dapatkan, yang sebetulnya tidak ada di Indonesia, dan juga tapi di Amerika saya menyadari tetap ada resilience atau ketahanan. Nah, maksudnya terkait ketahanan ini seperti apa? Contoh, ketika kami sebagai tuli menghadapi banyak sekali tantangan, tapi kami tetap bisa menjalani hidup kami. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya ketersediaan akses, adanya psikolog yang membantu, ada psikolog profesional yang menjelaskan, dan juga seperti adanya berbagai referensi yang mendukung. Banyak sekali hal tersebut yang saya dapatkan sehingga saya bisa sadar. Dan saya juga mengetahui beberapa teori, adanya teori yang bernama seperti linguistik yang berkaitan dengan hubungan antar diskriminasi bahasa. Contoh ya, ketika seorang tuli, mungkin dia tidak bisa bahasa Inggris. Artinya, kemampuan intelektualnya dia pasti akan terhambat. Tapi apakah bisa seperti itu? Belum tentu. Kita harus lihat dulu apakah ada perapasan bahasa dan lain-lain. Apakah dia mendapatkan bahasa isyarat, atau mungkin sama seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apakah mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan perolehan bahasa. Selanjutnya juga ada berkaitan dengan layanan kesehatan. Teman semua mungkin bisa lihat di sini. Nah, jadi sebagai kesimpulan, mungkin teman-teman semua tahu bahwa anak-anak tuli ya sekitar 90% lahir dari orang tua dengar yang mungkin tidak memahami cara berinteraksi dengan tuli. Tentunya gaya hidupnya sebagai orang tua kan ada perbedaan bahasa. Mayoritas bahasanya mungkin verbal, sementara kemudian lahir anak-anak tuli, kemudian terjadi kebingungan. Bagaimana cara berkomunikasi? Apakah mengikuti masyarakat mayoritas, misalnya masyarakatnya berbahasa Inggris, apakah harus ikut? Sementara mereka tuli, bagaimana cara berkomunikasi yang nantinya kan akan terjadi miskomunikasi. Itu yang bisa terjadi. Nah, pada tahun 1996, sekitar 40.000 tuli dan juga sekitar 2 juta orang hard of hearing, mereka mengalami adanya gangguan pada kesehatan mentalnya. Dan di Amerika sendiri sudah melakukan penelitian ada dua. Yang pertama, terkait orang-orang dewasa ini yang mereka mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya. Terus juga ada 2-3 kali lipat lebih berat dalam perkembangan dibanding orang dengar. Dan juga bagi anak tuli, biasanya mereka memiliki emosi yang 3-5 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang dengar. Banyak sekali gangguan emosi yang terjadi. Itu dua riset yang menjadi referensi. Riset ini mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri saya juga belum menemukan. Dan saya sendiri memilih artian tuli. Sebetulnya disabilitas itu artinya luas ya. Dan kita juga memahami bahwa karakter orang di disabilitas berbeda-beda. Tapi untuk tuli sendiri saya memilih karakter spesifikasi tuli karena fokus pendalaman saya di sini. Dan juga sekali lagi banyak sekali yang mempengaruhi antara karakter dan juga masing-masing disabilitas. Jadi adanya sign language difference atau adanya kemampuan terkait ketika mereka tidak bisa mendapatkan kemampuan bahasa isyarat. Jadi seseorang ini mereka tidak mampu menyampaikan informasi dengan jelas. Bahasa isyarat mungkin jadi tidak jelas, atau cara berkomunikasi aktivitas sehari-hari juga tidak baik. Misal contoh, saya ucapkan selamat pagi, mereka tidak paham. Saya sapa, mereka tidak paham. Karena mereka tidak mendapatkan pemerolehan bahasa yang baik.
Loh, kok bisa seperti itu? Adanya Sign Language Deficiency atau SLD. Apa yang terjadi? Ada empat alasan yang menjadi masalah. Yang pertama, terkait neurologis, yaitu berkaitan dengan etiologi tuli, itu juga dipengaruhi karena tidak adanya akses, mereka tidak mendapatkan pemahaman. Terus yang kedua, adanya deprivasi bahasa. Loh, maksudnya apa? Ini lebih seperti ketika tidak adanya pemberian bahasa, ketika mungkin teman-teman semua tahu ada umur 0 sampai 5 tahun itu anak-anak ini merupakan masa kemasan di mana mereka perlu mendapatkan banyak sekali bahasa dan informasi. Ketika 0 sampai 5 tahun ini mereka tidak mendapatkan akses bahasa, maka kemampuan kognitif ya tidak akan bisa berkembang dan banyak sekali hambatan. Maka dari itu nanti akan ada penjelasannya lebih dalam lagi terkait deprivasi bahasa atau perampasan bahasa. Karena mereka tidak mendapatkan akses bahasa isyarat. Yang ketiga, afasia. Artinya adalah hambatan dalam kemampuan berpikir. Ketika mereka berpikir ini akan nantinya mempengaruhi mereka dalam berkomunikasi sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya tentunya ada juga gangguan psikotik yang kita pahami dari 4 hal ini juga banyak sekali. Nah, kita akan fokus kepada deprivasi bahasa terlebih dahulu. Nah, terkait kesehatan mental dari teman-teman tuli, mungkin kita ada 3 hal terkait seperti ya banyak terjadi depresi, kecemasan, kebingungan terkait identitasnya sebagai tuli, terus juga ada lain-lain. Misal contoh, dalam berkomunikasi banyak sekali terjadi miskomunikasi, banyak sekali terjadi kepanikan, karena biasanya teman-teman tuli ketika berkumpul, terus pindah ke tempat publik yang banyak sekali masyarakat yang berpikir aku takut salah, atau mungkin kebalikan teman-teman tuli juga takut salah dalam berkomunikasi, atau takut diolok-olok. Aku pribadi sebagai seorang tuli, aku hidup di keluarga yang dengar. Aku sendiri di kehidupan publik mungkin tidak terlalu menyadari bahwa banyak sekali tekanan yang aku rasakan ketika aku mengikuti terpaksa untuk mengikuti kebiasaan oleh orang-orang dengar. Dan identitasku belum aku sadari ketika aku sebagai seorang tuli. Dan juga adanya mental disorder, kita mengetahui ada 2 hal ya. Ada skizofrenia, isyaratnya seperti ini. Skizofrenia, artinya mungkin teman semua memahami ada yang butuh bantuan dari pengobatan, obat, dan juga ada bipolar, terkait mental yang mungkin ada perubahan. Mungkin kita bisa konseling juga terkait keluarga. Banyak sekali kasus di sini yang berhubungan dengan keluarga. Ketika papa atau mamanya tidak bisa membuat dia mampu berkomunikasi. Sehingga ada hambatan antara anak dan juga orang tuanya. Dan juga adanya trauma karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga mereka akhirnya memilih untuk menutup diri. Jadi 3 hal ini yang menjadi masalah beberapa yang kita fokuskan dalam hal-hal yang menjadi masalah dalam kesehatan mental tuli. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat, berikut ada video yang ingin saya tampilkan terkait adanya perampasan bahasa atau deprivasi language, atau deprivasi bahasa. Teman-teman semua bisa lihat ada perbedaan antara orang dengar juga orang tuli. Akhirnya banyak sekali terjadi ketimpangan di sini. Inilah yang saya sebut dengan deprivasi bahasa. Artinya apa? Dalam kemampuan kognitif, mungkin teman-teman semua bisa lihat. Apakah harus dipaksa bahasa isyarat juga? Sebenarnya tidak semua bahasa bisa, tapi sekali kita harus lihat bahwa semua bahasa itu harus diajarkan termasuk bahasa isyarat.
Ya, jadi mungkin bisa jelas tadi setelah aku tunjukkan beberapa video ada penjelasannya. Kenapa seorang tuli kemampuannya bisa terjadi atau mungkin tertinggal dibanding orang-orang dengar? Karena kemampuannya, perkembangannya, mereka tidak mendapatkan input yang sama antara tuli, tuli pun juga masih sangat terbatas dan juga dukungannya pun sangat minim. Apakah keluarga bisa bahasa isyarat? Belum tentu. Itu pun juga mempengaruhi kemampuan bahasa dan perkembangan mereka. Kalau anak-anak tuli, ketika mereka punya kemampuan pendengar mungkin sedikit ya, itu bisa membantu mereka. Tapi kalau mereka tulinya total, full, tidak bisa mendengarkan apapun, maka itu menjadi hambatan. Maka mereka butuh akses bahasa isyarat. Artinya apa? Bagi anak tuli, mereka wajib kita berikan dua bahasa, yaitu bahasa isyarat dan juga bahasa tulisan, bahasa lisan atau bahasa sekitarnya. Nah, kok bisa terjadi hal-hal seperti itu? Kenapa adanya perapasan bahasa atau deprivasi bahasa? Karena deprivasi bahasa ini dipengaruhi oleh cara pikir yang mungkin ketika mereka ini mengalami deprivasi bahasa, mereka tidak bisa berpikir secara kritis. Dan dalam menyusun kalimat, banyak terjadi kebingungan. Mereka bingung bagaimana cara menyusun kalimat yang tepat, dan juga tidak bisa membedakan mana informasi yang baik, buruk, benar, dan salah. Yang nantinya bagi anak tuli ini, ketika mereka mengalami perapasan bahasa, adanya perkembangan kognitif yang terhambat. Mereka tidak bisa berkembang, keterlambatan, terjadi delay, dan dalam hidupnya mungkin ada gangguan kesehatan mental, kualitas hidupnya juga buruk, dan juga tingkat literasi kesehatan juga sangat terbatas, bahkan termasuk kemampuan literasinya. Karena di dunia ini sendiri, baik psikolog atau guru, apapun yang sifatnya diskusi, ketika terjadi perapasan bahasa, mereka butuh perkembangan bahasa dalam hal seperti membaca, menulis, berkomunikasi. Mereka butuh bahasa tersebut. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui tuli itu terjadinya perampasan bahasa? Kita bisa melihat mereka. Apakah mereka kita lihat, kita tunjukkan seperti ini caranya. Teman semua bisa lihat, bagi tuli yang sebelah kiri, kalian harus ingat dalam bahasa isyarat itu bukan berarti harus bisa ditulis secara seperti bahasa Indonesia, karena bahasa isyarat ini cara pendokumentasiannya, istilahnya kita sebut dengan glosa. Contoh, aku berisyarat. Tadi makan, saya, teman, datang dengan classifier, CL, kemudian marah, aneh, saya bingung. Nah, saya ulang dalam bahasa isyarat sekali lagi. Tadi makan, saya, teman, datang dengan classifier, CL, marah, aneh, saya bingung. Itu konsep isyarat ya. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin aneh ketika diterjemahkan per kata. Harusnya dalam bahasa isyarat itu tidak bisa dituliskan atau dikomunikasikan sesuai dengan susunan tata bahasa Indonesia begitu saja. Ada konsep yang berbeda. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesianya? Maka ketika diterjemahkan atau dijuru bahasakan, tadi saat saya makan ada seorang teman yang menghampiri saya dan marah tidak jelas. Jadi saya merasa bingung. Oke, itulah dalam penulisan bahasa Indonesianya. Contoh isyaratnya apakah mengikuti SPK tata bahasa tadi? Berbeda ya. Tadi sudah saya jelaskan. Saya makan, tadi makan, saya bingung, teman datang, aneh, saya bingung dan lain-lain. Itu ada perbedaan konsep dan gramatikal dalam bahasa isyarat dan juga bahasa Indonesia. Makanya hati-hati. Bukan berarti perampasan bahasa mereka tidak mengerti begitu saja. Sebetulnya mereka bisa. Tapi bahasanya kita lihat mana yang lebih kuat. Bukan kalau mereka tidak mengerti, sekali lagi kita harus ajarkan mereka terlebih dahulu. Karena teman-teman tuli dan berkomunikasi, ada beberapa yang menulis, mungkin tulisannya rapi, bukan berarti mereka mengalami deprivasi bahasa. Kita harus lihat dulu, apakah mereka memahami bahasa tersebut atau tidak. Nah, oke. Cara kita menilai kemampuan komunikasi mereka, tepat atau tidak, diidentifikasi, seperti praktek, apakah sudah cukup jelas. Berikutnya, ini adalah asesmen atau cara kita menilai bagaimana kemampuan ini apakah cukup jelas, efektif atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu. Yang kedua, kita juga harus mendiagnosis bagaimana kemampuan komunikasi mereka. Terus apakah ada dukungan dalam berkomunikasi? Dan yang ketiga, treatment. Bagaimana cara kita membantu dan juga memberikan masukan. Misal contoh, aku menunjukkan tiga hal ini semacam tools, ada semacam tools untuk praktek memberikan penilaian atau untuk mengecek penilaian kemampuan bahasanya.
Sebentar, ini berikut contohnya. Nah, ini salah satu contoh penilaian yang kita lakukan sebagai panduan. Mungkin teman-teman semua bisa lihat. Ini apa? Kita sebut, kita tunjuk, ini apa? Apakah semua bisa jawab? Ini apa? Ini disebut apa? Ini disampaikan apa? Ada fotonya. Nah, sekarang diubah seperti ini. Nah, kemudian kita ubah menjadi konsep kalimat. Jadi kalau mereka tidak mengerti, kita bisa lihat juga dari sini. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, setelah sudah, baru kita masukin kepada form berikut. Jadi penilaian komunikasinya kita cantumkan. Apakah sudah cukup, sesuai, apakah ada yang kurang, dan lain-lain. Bagaimana penilaian kemampuan mereka. Dan juga latar belakangnya. Bagaimana komunikasi mereka dalam keluarga, apakah dengan verbal, dengan tulisan, sehingga kita pun bisa tahu. Apakah mereka menggunakan ASL atau American Sign Language. Misalnya contoh, untuk ASL, itu kan bahasa isyaratnya mengikuti beberapa dari susunan bahasa Inggris. Dan ada MCA, artinya adalah bahasa isyarat ini menggunakan sistem yang mengikuti SPOK bahasa Inggris, ditambahkan dengan imbuhan. Terus ada juga oral, terus ada juga dengan tulisan, terus juga ada isyarat alam yang berasal dari rumahnya sendiri, dan lain-lain. Itu adalah pilihan cara mereka berkomunikasi. Dan latar belakang ketika saya riset, saya melakukan riset antara saya sebagai seorang tuli dan juga seorang dengar, saya tandem dan juga berpartner untuk melakukan riset tersebut. Ya, ini beberapa form tadi penilaian teman semua bisa lihat, teman semua juga bisa menggunakan hal ini. Sehingga teman-teman semua tahu apakah tuli ini mengalami perampasan bahasa atau deprivasi bahasa atau tidak. Contohnya, ya nggak apa-apa deh kita coba ini, anggaplah ini nama orang lainnya. Latar belakangnya kita bisa baca, umurnya sekian, dia seorang tuli, dia seorang laki-laki. Terus juga penilaiannya, apakah sudah cukup jelas, apakah mereka memahami ASL, cara berekspresi, cara tulisan, cara mengeja, verbalnya, apakah mereka paham kalau orang berbicara atau berkomunikasi, apakah mereka mampu memahaminya atau tidak. Terus juga dalam diskusi, kenapa harus ada diskusi? Ya, ini banyak sekali narasi yang kita bisa jabarkan di sana. Dan juga ada rekomendasi. Setelah narasi, rekomendasinya juga ada apakah mereka harus mengikuti pelatihan atau terapi atau ikut apa. Jadi informasi semua disampaikan dalam rekomendasi ini. Jadi ini seperti contoh saja. Hasil asesmen penilaian yang tadi untuk seorang tuli. Jadi sebenarnya masih ada lagi yang jauh lebih dalam daripada itu. Nah, ini penilaian ini merupakan hal yang sangat penting untuk membantu teman-teman psikolog sehingga bisa tahu, oh, sampai mana kemampuan bahasa tuli tersebut. Ketika mereka emosional, ketika kita lihat latar belakangnya seperti apa, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu sehingga kita tahu. Tapi sekali lagi harus hati-hati ya dalam observasi juga. Saya di Rochester, yang mungkin sekitar 3 tahun pun agak ada terdapat layanan, ada dua. Pertama dari luar, yang kedua juga dari dalam kampus. Kalau dari luar, ada namanya Deaf Wellness Center. Kalau di Rochester, ya sudah lama, sudah berdiri dari tahun 1980 sekian, udah lama. Itu dibangun dari teman-teman Fakultas Psikiater Universitas Rochester Medical Center. Dia memberikan semacam klinik, ada juga pengajaran, dan juga ada penelitian, baik untuk teman-teman hard of hearing, tuli, dan juga ada beberapa penelitian berkaitan dengan kesehatan mental, tersedia juga untuk juru bahasa isyarat. Terus bagaimana mau tahu kesehatan mental dan juga pendampingan yang baik? Sekali lagi, kita harus paham dulu, kita harus punya pengalaman caranya berinteraksi dengan tuli. Itu bukan hal penting. Kalau juru bahasa isyarat nih langsung membantu menjuru bahasa kan, itu kurang tepat ya, karena harus dilatih dulu. Pelatihan apakah hanya juru bahasa isyarat saja, wajib ditambahkan dengan pelatihan ketika mendampingi sebagai hal yang sifatnya pelayanan kesehatan konseling. Mereka juga harus ditambahkan ilmu tersebut. Karena sekali lagi hal banyak sekali sensitif. Jadi beberapa juru bahasa isyarat ini harus siap ketika melayani kepada layanan sifatnya konseling. Mereka harus jujur, harus profesional, dalam riset komunikasi juga harus jelas.
Nah, mungkin ke depannya PSLD bisa juga bekerja sama untuk memberikan layanan kesehatan mental yang sudah menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah contoh video. Ya, mungkin rekan semua bisa lihat ini hanya contoh saja penjelasan terkait Deaf Wellness Center. Ya, aku sendiri belum pernah datang, tapi aku merekomendasikan hal ini untuk Deaf Wellness Center. Tapi kalau di Rochester aku pernah. Tapi sekali lagi, itu kan banyak sekali hambatan ya. Biasa di kampus sendiri, apabila layanan kurang memuaskan, teman-teman semua bisa datang ke level yang lebih tinggi. Itu jauh lebih dalam di Deaf Wellness Center. Karena kalau untuk Deaf Wellness Center ini sendiri, dukungannya sudah sangat lengkap. Untuk informasi saya dapatkan dari mana? Saya mengetahuinya dari NTID. Di sana di NTID ini ada sebuah fakultas dan juga dosen-dosen di Rochester, pendirinya juga banyak sekali pendiri Development Center ini. Mereka terlibat untuk pembangunan di sana. Kok bisa kampusku tersedia hal ini? Karena teman semua, apakah semua tahu kalau di RIT ini sendiri banyak sekali yang berhubungan dengan seperti pendidikan. RIT National Technology for the Deaf ini atau NTID, kita harus mengetahui bagaimana cara berkuliahnya, apakah cocok atau tidak. Terus juga berhubungan juga dengan personal, apakah kehidupan mereka baik, apakah makannya baik, kesejahteraannya oke. Dan juga ketika bekerja atau magang atau bekerja terus kemudian bingung nih, aku mau bekerja di mana selalu dari RIT, atau mau ada magang di mana, terus berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar sana, bagaimana ketika mereka tidak paham, terus cara mengadvokasinya bagaimana, ya ini juga bisa. Maka di sana terjadi psikolog yang sudah memahami dan berhubungan dengan hal-hal isu-isu terkait. Sudah ada dikelompokin, sehingga kita ketika berdiskusi bisa fokus langsung kepada psikolog yang punya latar belakang dengan isu tersebut. Aku pernah satu kali ketika mendatangi layanan konselor tersebut, saat itu tugasku sangat berat dan aku merasa sangat tertekan. Jadi aku mengikuti konseling di sana, dan seperti mereka mengobservasi diriku dan kemudian memberikan penilaian dan juga memberikan aku waktu supaya aku tenang terlebih dahulu. Dan juga ketika ada mata kuliah yang sangat berat, aku diberikan waktu yang sedikit lebih panjang. Kenapa? Sekali lagi, ya ada beberapa hal yang sifatnya untuk disesuaikan. Sehingga ketika ada kesalahan, aku bisa perbaiki, jadwal juga bisa lebih jelas. Karena ketika aku bekerja sendiri, sangat agak kesulitan dalam mengatur waktu. Sehingga aku pun ya diberikan rekomendasi untuk mulai mengatur waktu, untuk mulai fokus kepada beberapa hal. Jadi beberapa hal yang ketika aku kurang tadi, itu bisa diberikan rekomendasi dan aku bisa memahami dan jadi sangat jelas. Dan di sana tidak ada hambatan dalam berkomunikasi. Dan saja mungkin teman-teman semua bisa mengikuti sama seperti ini. Apabila kurang puas dalam berkomunikasi, apabila terjadi miskomunikasi, teman semua bisa ikut penilaian tadi. Ada asesmen yang harus dilakukan juga dan berserta turunannya, dan juga disesuaikan dengan orang yang kemampuan bahasanya, orang profesional ini apakah memahami. Karena sekali lagi tuli juga punya variasi bahasa ya. Ada yang full menggunakan bahasa isyarat, ada juga tuli yang mungkin isyaratnya sedikit, tapi dalam penulisan mereka full dengan tulisan. Ada juga yang mungkin dengan gestur secara penuh. Jadi sekali lagi, tuli bahasanya seperti apa, kita harus observasi terlebih dahulu. Tidak bisa berpikir, oke, ya udahlah, tuli punya kemampuan yang sama, tidak bisa seperti itu. Mungkin sudah kita pakai isyarat saja atau kita oral saja. No, kita harus lihat dulu variasi, kita observasi mereka. Sehingga kita bisa tahu apakah perlu menyediakan juru bahasa isyarat atau tidak. Kita harus observasi dulu. Jadi kita lihat penilaiannya jauh lebih dalam.
Setelah diobservasi, kita sebagai profesional atau psikolog profesional juga harus memahami bahwa juru bahasa isyarat juga perlu dilatih. Karena kita sebagai tim, baik juru bahasa isyarat, pendamping, klien, dan juga psikolog profesionalnya. Dan juga bisa dilakukan secara online. Layanan ini bisa dilakukan secara online dan juga offline. Aku akan tunjukkan videonya ya. Ya, sebentar, mungkin ada kalimat atau description-nya. Ya, berikut tadi sharing-sharingnya, ada PPT juga bisa aku share. Tapi intinya adalah, di RIT ini sendiri, semua akses itu diberikan. Artinya apa? Ketika bahasa teman-teman tool ini, kita ketika bertemu langsung, kalau sudah cocok, kita bisa lanjut ke online, bisa offline, atau apapun itu, aksesnya sudah selalu tersedia. Baik dari video, PowerPoint, akses CC, dan lain-lain. Jadi sehingga tidak ada hambatan. Paling hambatannya adalah sinyal sih ya. Sinyal itu menjadi hambatan paling. Karena programnya sendiri diberikan secara online dan secara gratis. Ya paling hambatannya mungkin internet sih ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman semua untuk membuat teman-teman semua jangan lagi tertekan. Ya mungkin pelayanan ini juga aku berharap mudah-mudahan akses informasi ini bisa terus tersebar luas dan juga bisa hadir di Indonesia sehingga teman-teman semua bisa paham dan juga bisa belajar. Artinya kita sadar bahwa PR kita masih banyak dan mudah-mudahan teman psikolog dan kita bisa bekerja sama untuk layanan kesehatan mental yang jauh lebih baik. Dan kita juga harus memahami SDM-nya juga harus berhubungan baik dari psikolog, teman-teman tuli. Kita harus memahami ada 4 hal ini yang sangat menjadi kunci penting. Baik dari psikolognya, konselor, psikiater, dan juga beberapa kerja sosial, mereka juga memahami bahasa isyarat. Sehingga juga memahami budaya tuli, jadi ada dukungan di sana, sehingga tidak ada hambatan juga lancar. Dan juga memahami budaya tuli dalam artian, mereka memahami komunitas tuli. Mereka mungkin bisa terlibat. Kalau di Inggris, kalau tidak salah, ada seorang psikolog yang sangat baik dalam bahasa isyarat, tapi tidak memahami budaya tuli. Sehingga banyak sekali teman-teman tuli yang khawatir karena perspektifnya sangat jauh berbeda. Karena dia belum memahami budaya tuli. Oke, bisa komunikasi, tapi perspektifnya itu kan menjadi hambatan lagi. Ketika, oke lah, dia interaksi bisa, tapi mungkin butuh latihan untuk pemahaman budaya tulinya. Karena akan nanti mempengaruhi dalam perspektif itu tadi. Aku berharap teman-teman juga bisa belajar budaya tuli ya. Dan setelah itu yang kedua, psikolog, konselor, psikiater, atau juga pekerja sosial ini, saya berharap bisa ditambahkan juga dari teman-teman tuli. Teman-teman tuli bisa menjadi psikolog, konselor, psikiater, dan juga pekerja sosial. Kalau di kotaku sendiri, sekitar jumlah tulinya ada sekitar 70.000 tuli di kotaku sendiri. Mungkin sekitar di kampus yang tinggal 70.000 di sekitar kotaku, tapi di kampusku sendiri sekitar 1.200 tuli yang berkuliah. Artinya lainnya juga sangat banyak yang tersedia. Artinya sangat penting kita memahami ada beberapa psikolog, konselor, dan psikiater yang juga mampu berbahasa isyarat. Selanjutnya juru bahasa isyarat ya. Juru bahasa isyarat ini penting. Dan untuk JB ini apakah bisa langsung membantu dalam layanan konseling? Tidak bisa. Harus latihan terlebih dahulu. Selain ketika mereka mampu menjadi juru bahasa isyarat, harus juga dilatih untuk memahami situasi,
terkait kesedihan, terkait masalahnya, sehingga mereka tidak khawatir atau terjadi kekakuan dalam berinteraksi. Karena harus bekerja sama, baik psikolog profesional dan juga JBI-nya. Karena ada juga beberapa kalian tuli yang enggan berkomunikasi karena mungkin juru bahasa isyarat tidak sesuai. Bisa juga dengan juru ketik, karena biasanya teman-teman tuli ada juga yang beberapa yang menyukai berkomunikasi dengan tulisan. Mereka mungkin enggan berbahasa isyarat, takut salah, takut khawatir komunikasi, maka biasa dengan tulisan. Biasa kadang tulisan kan juga karena lebih cepat. Jadi yang penting aksesnya sekali lagi, kita menyesuaikan. Mereka lebih nyaman berkomunikasi dengan apa. Kita tidak bisa membatasi, tapi kita mengajak mereka, ayo, kita lihat mereka kemampuannya apa. Jangan seperti, ayo, bahasa isyaratnya ada kok, ayo. Sekali lagi, kita lihat mengikuti kebutuhan mereka. Sekali lagi kita harus sadari dulu, kita membuka akses yang buat mereka nyaman. Itu hal yang paling penting dan itu menjadi kuncinya. Contohnya, kalau kita tidak paham cara berkomunikasinya, balik lagi yang tadi, kita lihat dulu penilaian kemampuannya. Apakah orang ini mampu memahami bahasa Indonesia dengan baik atau tidak. Kalau belum, maka kita harus belajar bersama terlebih dahulu. Kita coba tes lagi, asesmen, praktek, dan progresnya apakah kita lihat ada perkembangan atau tidak. Kalau di Amerika ya mungkin itu sudah terjadi sangat lama. Tapi kalau di Indonesia, ya kita ini menjadi PR kita, ini menjadi PR yang sangat besar, agar kita mampu mengimbangi kemajuan yang ada di sana. Dan sekarang kita bisa diskusi juga, tadi kan sudah aku sampaikan beberapa informasi terkait disabilitas, juga beberapa hal yang bersifat seperti pendidikan. Apakah teman-teman semua tahu bahwa di komunitas atau di kelas, atau masyarakat tuli dan juga disabilitas yang lain, adanya resilience, ketahanan teman-teman ini, banyak sekali variasinya. Dan tapi ini semua disabilitasnya juga berbaur. Kita juga harus mengenali disabilitas ini secara umum. Contohnya mungkin ketika di sekolah, ketika guru-guru ini, atau juga ada guru disabilitas, mungkin ya, ada guru disabilitas, kemudian murid-murid ini melihat, oh guru disabilitas, sehingga ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa. Oh, aku tahu kok disabilitas, aku mengenali disabilitas itu seperti apa. Karena dari kecil, dari anak-anak, mereka sudah terpapar dan sudah mengenal apa itu disabilitas. Kalau dari kecil belum pernah terekspos oleh disabilitas, ya mungkin mereka khawatir ketika bertemu disabilitas atau tidak mau berteman dengan disabilitas, atau mungkin lebih parahnya mendiskriminasi dan membuli karena mereka belum terekspos akan disabilitas. Dan yang kedua, untuk di Rochester sendiri, mahasiswa dengarnya rata-rata mereka saat itu pernah mengikuti kelas bahasa isyarat. Saat mereka SMA atau mungkin SMP atau ada mata pelajaran, itu sudah terpapar di sana dan guru-gurunya juga ada yang tuli. Jadi mereka tidak kaget lagi ketika bertemu dengan orang tuli karena mereka bisa berkomunikasi. Karena banyak sekali ya PR untuk kita setelah semakin kita diskusikan, artinya kita harus berkolaborasi juga dengan untuk disabilitas baik secara umum dan juga kita harus sering terlibat di dalamnya. Terus untuk yang kedua ini, ada juga penelitian yang berhubungan dengan bagaimana tuli menyadari terkait ketahanannya atau resilience-nya. Mereka adanya hambatan, mereka tetap kuat. Ketika dihina, ketika dijelekan, mereka mampu untuk menyimbanginya. Dan dosennya juga kadang membantu informasi atau orang lain profesional membantu menginformasikan. Jadi ketika mereka dihina, diejek, mereka tidak down. Jadi ada tempat layanan kesehatan yang mampu mereka akses untuk bisa berdiskusi, sehingga mereka punya modal untuk mereka menghadapi hal-hal yang seperti hinaan itu tadi, yang membuat mereka down, tapi mereka sudah siap. Karena kesadaran atau kesadaran akan resilience atau ketahanan mereka itu sangat penting. Kita lihat, oh mereka tidak bisa bahasa isyarat nih, ada beberapa tulisan seperti itu. Mereka tidak paham bahasa isyarat. Karena kemampuan tuli kan sekali lagi, dalam menghadapi, kita harus lihat, baik secara linguistik, apakah kemampuan atau pembedaran bahasa kita sesuai, cara mereka menggunakan kalimat apakah sudah baik. Yang tadi, contoh yang sudah aku jelaskan, bahasa isyarat dan bahasa Indonesia itu kan berbeda. Ini ada perbedaan di sana. Kita harus jelas dulu. Jadi stigmanya pun juga ada. Kita memahami ada stigma di masyarakat. Banyak sekali yang berhubungan dengan hidup teman-teman tuli. Seperti teman-teman tuli yang mungkin kesadarannya masih sangat tertinggal. Pemahamannya masih tertinggal dibanding teman-teman dengar. Ketika mereka mungkin bekerja atau mungkin berkaitan dengan kesehatan mereka di tempat kerjanya, mungkin ada kerja sekitar 25 tahun, sudah sangat lama, itu akan menjadi beban sendiri bagi mereka. Tapi teknologi di sana mungkin sudah lebih maju ya kalau untuk di luar. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita berharap akses dan juga sinyal juga masih sangat tertinggal. Untuk teknologi kita masih harus berkembang. Karena kita kan negara berkembang seperti Indonesia ini, ya kita menyadari bahwa ya mungkin bahkan tetangga kita deh Malaysia. Kita bahkan kadang untuk akses hal ini kita masih tertinggal dibanding Malaysia.
Dan juga penelitian tentang kesehatan mental juga masih sangat sedikit, atau yang berkaitan dengan komunitas dulu. Kenapa? Karena biasanya, contohnya nih, kenapa bisa penelitian sangat sedikit? Karena biasanya ketika melakukan penelitian, ya udah stop di penelitian itu saja. Tidak ada penelitian lanjutan yang jauh lebih dalam. Bahkan tidak ada diskusi yang selanjutnya setelah penelitian dilakukan, dukungan praktisnya atau dukungan lanjutan itu seperti apa, belum ada follow up-nya. Biasanya hanya terbatas sampai penelitian saja. Dan aku berharap untuk orang-orang ini, teman-teman semua bisa paham bahasa isyarat, yang meskipun hanya sedikit, tapi minimal teman-teman semua bisa ikut mengembangkan, juga mampu berkomunikasi. Mungkin teman-teman semua bisa lihat, komunikasi ini hal yang sangat penting. Komunikasi yang nyaman juga penting. Apabila terjadi miskomunikasi terus-menerus, itu akan mempengaruhi dan juga mampu menjadi beban mental. Dan juga mampu menjadi tekanan bagi orang yang tidak mampu berkomunikasi. Kamu bayangkan, ada seorang anak yang terus terjadi miskomunikasi selama bertahun-tahun, sehingga mereka akhirnya merasa down. Ada dalam dirinya yang merasa tidak pede. Sehingga mereka ketika mengikuti hal-hal atau aktivitas lain, mereka merasa sudah mendiskriminasi atau mendownkan dirinya. Aku tidak bisa ikut, aku tidak akan pernah bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi banyak sekali masalah-masalah tersebut, ditambah kita perlu dukungan penelitian yang baik. Kita perlu melihat bahwa ada beberapa negara-negara yang sudah baik, kita bisa jadikan itu sebagai referensi. Aku rasa cukup ya, waktunya mungkin jadi terlalu lama. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama-sama. Itu saja dari saya. Terima kasih.